Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah pembelajaran daring hari ini akan mempresentasikan materi tentang asesmen pembelajaran daring. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Madiati dengan NIM 22101163200005. Saya Kristina Widiandini dengan NIM 22101162200016. Saya Wahdatun Nikmah dengan NIM 22101162200014. Baik, langsung saja kita masuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian asesmen dan evaluasi. Sebelumnya, kami akan membagikan layar terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Ya baik, materi yang pertama, pengertian asesmen dan evaluasi. Menurut Hana tahun 1933, asesmen merupakan proses pengumpulan, interpretasi, dan sintesis informasi untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusan dalam asesmen dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengukuran berupa data kuantitatif dipadu dengan data kualitatif yang diperoleh dari hasil pengamatan. Pengertian asesmen juga diberikan oleh Harlan tahun 2006 yang menyatakan bahwa asesmen dalam konteks pendidikan merupakan proses pengumpulan bukti-bukti dan pembuatan pertimbangan untuk mengambil keputusan tentang hasil belajar siswa berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan diukur. Tujuan utama asesmen lebih ditekankan pada upaya untuk meningkatkan pembelajaran yang dilakukan siswa dan perkembangan belajar siswa daripada hanya sekedar menentukan hasil belajar siswa seperti dikatakan Morgan dan O'Reilly tahun 1999. Asesmen dalam pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berbagai cara dan tujuan, tetapi menurut William dan Leahy tahun 2007 secara umum, asesmen mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, membantu meningkatkan pembelajaran. Yang kedua, menentukan hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, mengevaluasi kualitas program pembelajaran. Berbagai jenis digunakan dalam asesmen pembelajaran, antara lain kuis, ulangan harian, tugas individu, tugas kelompok, ujian tengah semester, ujian akhir semester, laporan kerja, dan lain sebagainya. Jika kita bicara asesmen dan evaluasi dalam pembelajaran, maka lingkup asesmen adalah pada individu siswa di dalam kelas. Sedangkan lingkup evaluasi adalah seluruh komponen dalam program pembelajaran tersebut. Evaluasi program pembelajaran merupakan evaluasi terhadap keseluruhan komponen program pembelajaran, mulai dari perencanaan program pembelajaran, termasuk kurikulum dan penilaian asesmen, serta pelaksanaannya, pengadaan dan peningkatan kemampuan guru atau dosen, manajemen pendidikan, dan reformasi pendidikan secara keseluruhan. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk memberi masukan kepada pengambil keputusan dalam rangka meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Evaluasi merupakan suatu proses yang dimaksudkan untuk mengukur kualitas suatu program yang sedang berjalan. Evaluasi ini akan memberikan kontrol kualitas dengan cara menentukan adanya ketimpangan antara apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Evaluasi akan
memberikan informasi tentang komponen mana yang dapat berfungsi dengan baik, mana yang tidak, dan bagaimana cara meningkatkan kinerja program tersebut, serta persyaratan apa yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. Evaluasi ini bertujuan untuk membantu memperbaiki program agar dapat berjalan dengan lebih baik. Tetap tujuan evaluasi tidak untuk mencari kesalahan dari program yang dievaluasi, tetapi evaluasi dilakukan untuk memperbaiki kualitas program. Banyak definisi evaluasi yang disampaikan oleh para ahli, tetapi pada hakikatnya evaluasi selalu memuat masalah informasi dan kebijakan, yaitu informasi tentang pelaksanaan dan keberhasilan suatu program yang selanjutnya digunakan untuk menentukan kebijakan berikutnya. Materi selanjutnya tentang asesmen dalam pembelajaran daring akan dijelaskan oleh teman saya, Christina. Selanjutnya, ada asesmen dalam pembelajaran daring. Nah, asesmen pembelajaran daring ini telah menjadi kebutuhan yang esensial dalam era digital saat ini, terutama dalam adanya tantangan global seperti pandemi COVID pada tahun 2019. Nah, dalam konteks pembelajaran daring, asesmen atau penilaian menjadi komponen krusial untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai meskipun dilakukan secara virtual. Asesmen pembelajaran daring adalah proses pengumpulan analisis dan interpretasi informasi mengenai pencapaian belajar siswa yang dilakukan melalui platform digital. Tujuannya adalah untuk menilai seberapa baik siswa telah memahami materi, mencapai kompetensi yang diharapkan, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Asesmen dalam pembelajaran daring merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh dosen untuk menilai proses dan hasil belajar mahasiswa yang belajar melalui pembelajaran daring. Nah, ada 3 kegiatan asesmen penting dilakukan oleh dosen selama pembelajaran daring. Yang pertama, asesmen yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri melalui asesmen mandiri atau self-assessment. Asesmen ini bertujuan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengukur kemampuan diri sendiri dengan cara mengerjakan semua latihan dan asesmen formatif yang tersedia di bahan ajar. Jika ada konsep yang belum dipahami dengan baik, mahasiswa dapat mempelajari kembali. Dalam hal ini, dosen harus menyiapkan latihan, kuis, dan asesmen formatif dalam pembelajarannya agar mahasiswa dapat melaksanakan asesmen mandiri. Latihan dan kuis yang dimaksud untuk memantapkan konsep yang telah dipelajari mahasiswa. Instrumen latihan dapat berupa tes atau non-tes tergantung dari konsep yang akan dimantapkan. Sementara itu, asesmen formatif dimaksudkan agar mahasiswa dapat mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami dan dapat memperbaiki kesulitan belajarnya berdasarkan hasil asesmen formatif yang dikerjakannya. Agar mahasiswa dapat mengidentifikasi kelemahan belajar dan dapat memperbaiki kelemahan belajar, maka asesmen mandiri harus dilengkapi dengan kunci atau pedoman penskoran, petunjuk menghitung tingkat penguasaan kompetensi, dan petunjuk bagaimana cara memperbaiki kelemahan belajarnya. Instrumen asesmen formatif dibuat sebagai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, asesmen yang dilakukan untuk mengukur proses dan hasil belajar mahasiswa. Asesmen ini dimaksud untuk mengukur capaian hasil belajar mahasiswa atau asesmen sumatif. Asesmen jenis ini dapat dilakukan selama proses pembelajaran atau setelah proses pembelajaran selesai. Tagihan dalam asesmen sumatif dapat berupa tugas untuk kerja, portofolio, mid semester, dan ujian akhir semester. Jenis instrumen yang digunakan dalam asesmen sumatif disesuaikan dengan kompetensi yang diukur. Semua instrumen yang digunakan dalam asesmen harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas dan dikonstruksi dengan baik. Yang terakhir ada mengolah skor hasil asesmen untuk mata kuliah untuk menentukan nilai akhir mata kuliah. Nilai akhir mata kuliah ditentukan dari komponen-komponen berikut. Aktivitas mahasiswa selama mengikuti pembelajaran daring, nilai tugas, nilai ujian semester, dan nilai ujian akhir semester. Pembobotan setiap komponen penentu nilai akhir mata kuliah diatur sebagai berikut. NA sama dengan 10% nilai aktivitas
mahasiswa ditambah 30% nilai tugas, ditambah 30% nilai ujian tengah semester, ditambah 40% nilai ujian semester akhir. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahdatun Nikmah. Baik, selanjutnya prinsip asesmen pembelajaran daring. Agar asesmen yang dilakukan benar-benar dapat memberi gambaran yang sebenarnya tentang pencapaian hasil belajar mahasiswa, maka dalam melakukan asesmen perlu diperhatikan prinsip-prinsip asesmen hasil belajar sebagai berikut. Penilaian yang dilakukan harus berfungsi untuk mengukur ketercapaian siswa dalam pencapaian kompetensi seperti yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Yang pertama adalah valid. Penilaian yang dilakukan harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk itu, diperlukan alat ukur yang dapat menghasilkan hasil pengukuran yang valid dan reliable. Lalu yang selanjutnya ada adil. Penilaian yang dilakukan harus adil untuk seluruh siswa. Siswa harus memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama. Contoh penilaian tidak adil yang sering kita temukan di lapangan. Contohnya dalam tes tertulis, guru menyediakan 10 butir soal. Semua mahasiswa diwajibkan mengerjakan butir soal nomor 1-5 dan diberi kebebasan untuk memilih 2 dari 5 butir soal nomor 6-10. Dari contoh tersebut, tampak bahwa semua siswa mendapat perlakuan yang sama, hanya untuk mengerjakan butir soal nomor 1-5, tetapi tidak mendapat perlakuan yang sama untuk 2 butir soal pilihan yang diambil dari butir soal nomor 6-10. Hal ini akan menjadi masalah jika kompetensi yang diukur oleh butir soal nomor 6-10 adalah berbeda. Lalu yang ketiga ada objektif. Dalam menilai hasil belajar mahasiswa, kita harus menjaga objektivitas proses dan hasil penilaian. Objektivitas penilaian dipengaruhi oleh unsur subjektivitas penilai. Unsur subjektivitas dalam mempengaruhi penilaian pada saat pelaksanaan, penskoran, dan pengambilan keputusan hasil belajar siswa. Lalu yang keempat ada berkesinambungan. Penilaian yang dilakukan harus terencana, bertahap, teratur, terus-menerus, dan berkesinambungan untuk memperoleh informasi hasil belajar dan perkembangan belajar mahasiswa. Pengambilan keputusan pencapaian hasil belajar siswa tidak boleh dilakukan hanya berdasar informasi hasil belajar siswa pada tes akhir semester saja, tetapi harus diputuskan berdasarkan informasi hasil belajar siswa dari berbagai sumber yang diperoleh secara berkesinambungan. Hasil belajar harus dianalisis dan ditindaklanjuti dengan pemberian umpan balik sehingga dapat diperoleh catatan tentang perkembangan belajar mahasiswa. Informasi tersebut juga harus dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran pada semester berikutnya. Dengan demikian, penilaian harus merupakan bagian integral dari pembelajaran. Dengan melakukan penilaian secara berkelanjutan, tidak hanya melakukan penilaian dalam arti asesmen, tetapi juga dapat melakukan evaluasi terhadap program pembelajaran yang Anda telah laksanakan. Selanjutnya ada menyeluruh. Prinsip menyeluruh dalam penilaian mengandung arti bahwa penilaian yang dilakukan harus mampu menilai keseluruhan kompetensi yang telah ditetapkan dalam rancangan acara tutorial, RAT, maupun satuan aktivitas tutorial yang mungkin meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Idealnya, penilaian hasil belajar mahasiswa harus mampu mengukur keseluruhan kompetensi yang telah ditetapkan. Tetapi, karena keterbatasan waktu yang disediakan untuk penilaian, biasanya kita hanya mampu menilai ketercapaian kompetensi tertentu. Jika hal tersebut harus terjadi, maka dosen harus dapat memilih kompetensi terpenting yang harus diukur. Selanjutnya terbuka. Kriteria penilaian harus terbuka bagi berbagai kalangan, sehingga keputusan hasil belajar mahasiswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kriteria penilaian harus jelas jika ada pihak-pihak yang mempertanyakan hasil penilaian, maka evaluator harus mampu mempertanggungjawabkan hasil penilaiannya. Selanjutnya yang terakhir, bermakna. Hasil penilaian hendaknya bermakna bagi mahasiswa dan juga pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian hendaknya dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil belajar mahasiswa, keunggulan dan kelemahan mahasiswa.
minat, serta potensi mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pada evaluasi program pembelajaran daring. Nah, evaluasi program pembelajaran daring merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi, analisis, dan pengambilan keputusan terhadap program pembelajaran daring. Evaluasi program pembelajaran daring dilakukan terhadap komponen-komponen pembelajaran daring, seperti program, aplikasi pembelajaran daring, mahasiswa, dosen, bahan sajian, layanan bantuan belajar atau tutorial, pengelolaan program pembelajaran daring, kepuasan mahasiswa terhadap layanan pembelajaran daring, dan hasil belajar mahasiswa atau siswa. Hasil evaluasi berupa masukan-masukan yang dapat dimanfaatkan oleh dosen atau pengambil kebijakan untuk menentukan keberlanjutan program. Program pembelajaran daring dapat dievaluasi dengan menggunakan beberapa model evaluasi yang telah ditemukan oleh beberapa ahli, atau menggunakan gabungan dari beberapa model evaluasi. Nah, yang pertama ada model evaluasi formatif sumatif. Scriven evaluasi formatif merupakan proses asesmen yang dilakukan terhadap program yang sedang berjalan untuk mengetahui kemajuan program dalam mencapai tujuan. Jika kemajuan program berjalan dengan baik dan mengarah pada pencapaian tujuan, maka tidak perlu ada perbaikan. Tetapi jika ada komponen-komponen dari program yang tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan, maka pengembang program dapat memberikan umpan balik untuk memperbaiki komponen tersebut agar komponen tersebut dapat berjalan seperti yang diharapkan. Pada saat melakukan evaluasi sumatif ini, perhatian utama harus ditekankan pada pengukuran terhadap hasil atau efek utama dari program tersebut, daripada mengukur pengaruh-pengaruh luar yang mungkin telah mempengaruhi peserta program. Yang kedua, ada model evaluasi CIPP atau Stoffel Beam model evaluasi CIPP seperti konteks, input, proses, dan produk. Merupakan model evaluasi yang menekankan pada evaluasi 1. Konteks, 2. Input, 3. Proses, dan 4. Produk. Model evaluasi CIPP dikembangkan untuk membantu para manajer dan para pelaksana program untuk mengambil 4 macam keputusan. Yang pertama ada evaluasi konteks untuk membantu pengambilan keputusan tentang perencanaan atau planning. Hasil evaluasi konteks sangat diperlukan untuk membuat perencanaan. Dengan adanya evaluasi konteks, perencana program dapat mengetahui kebutuhan atau need yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan, serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan tujuan program. Stoffel Beam dan Sinquefield pada tahun 1985 menjelaskan bahwa evaluasi konteks dimaksudkan untuk mendefinisikan konteks penyelenggara program atau institutional konteks untuk mengetahui target, pengukuran need, mendiagnosis problem yang berhubungan dengan need, dan memberi usulan yang tepat untuk mengukur need. Evaluasi konteks dapat dilakukan dengan analisis sistem, survei, telah dokumen, dengar pendapat, wawancara, dan tes diagnostik. Yang kedua, evaluasi input untuk membantu pengambilan keputusan tentang struktur program yang akan dilaksanakan. Dari hasil evaluasi input, perancang program dapat menentukan sumber atau fasilitas yang diperlukan, merancang strategi pelaksanaan program, dan membuat perencanaan yang paling tepat untuk mencapai tujuan. Stoffel Beam dan Sinquefield pada tahun 1985 menjelaskan bahwa evaluasi input dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mengukur kemampuan program, menyusun strategi, mendesain prosedur pelaksanaan program, menentukan anggaran, dan jadwal pelaksanaan program. Evaluasi input dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis sumber daya manusia dan sumber materi yang akan digunakan, menggunakan strategi pemecahan masalah atau melakukan studi kelayakan. Yang ketiga ada evaluasi proses untuk membantu pengambilan keputusan tentang pelaksanaan program. Hasil evaluasi proses dapat digunakan untuk mengetahui adanya hambatan pelaksanaan program serta upaya untuk memperbaiki program.
Dengan melakukan evaluasi proses, maka prosedur pelaksanaan program dapat dikontrol, dimonitor, dan diperbaiki. Menurut Wortham dan Sanders, pada tahun 1987, evaluasi proses bertujuan untuk mengidentifikasi atau memprediksi proses, ketidaknormalan rancangan desain, atau ketidaknormalan pelaksanaan program. Evaluasi proses dapat dilakukan melalui kegiatan monitoring pelaksanaan program dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara. Dan yang keempat, evaluasi produk untuk membantu pengambilan keputusan tentang pencapaian tujuan program. Fitzpatrick, Sanders, dan Wortham pada tahun 2004 menyatakan evaluasi produk bertujuan untuk mengumpulkan gambaran dan pertimbangan tentang hasil program dan menghubungkannya dengan tujuan program dan informasi tentang konteks, input, dan proses, serta menilai ketercapaian tujuan program. Baik, selanjutnya ada model evaluasi Kirkpatrick. Dalam mengevaluasi suatu program pelatihan, Kirkpatrick dan Kirkpatrick pada tahun 2006 menekankan pada 4 level evaluasi. Evaluasi level 1 yaitu evaluasi reaksi peserta terhadap pelaksanaan program pelatihan, reaction level. Evaluasi level 2 yaitu evaluasi terhadap peserta setelah kembali ke tempat kerja, setelah mengikuti program pelatihan, learning level. Lalu yang ketiga, evaluasi level 3 yaitu evaluasi terhadap perilaku peserta setelah kembali ke tempat kerja, behavior level. Evaluasi level 4 yaitu evaluasi terhadap hasil yang diperoleh institusi atau perusahaan setelah peserta yang dikirim untuk mengikuti pelatihan kembali ke tempat kerja, result level. Pada umumnya, evaluasi pelatihan yang banyak dilakukan adalah evaluasi level pertama, yaitu evaluasi kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program dan evaluasi level kedua, yaitu evaluasi terhadap hasil pembelajaran. Kedua jenis evaluasi ini akan dilakukan setelah peserta selesai mengikuti seluruh rangkaian program pelatihan. Baik, berakhir sudah presentasi kami pada hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan simpulan. Jadi, asesmen adalah proses pengumpulan interpretasi dan sintesis informasi untuk pengambilan keputusan pendidikan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya adalah meningkatkan pembelajaran dan perkembangan siswa, tidak hanya menentukan hasil belajar. Fungsi utama asesmen adalah membantu meningkatkan pembelajaran, menentukan hasil belajar siswa, dan mengevaluasi kualitas program pembelajaran. Dalam pembelajaran daring, asesmen dilakukan melalui platform digital dan meliputi asesmen mandiri, asesmen proses dan hasil belajar, serta pengolahan skor untuk menentukan nilai akhir. Asesmen harus valid, adil, objektif, berkesinambungan, menyeluruh, terbuka, dan bermakna. Evaluasi program pembelajaran melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk menilai kualitas dan keberhasilan program dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas program. Model evaluasi yang sering digunakan meliputi model formatif sumatif, model CIPP, dan model evaluasi pelatihan. Evaluasi dan asesmen dalam pembelajaran baik umum maupun daring adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas pendidikan dan mencapai tujuan pembelajaran. Baik, berakhir sudah presentasi kami pada hari ini. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan selama melakukan presentasi. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.